Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oh ya guys, ini aku mau ngobrol sama kalian, mau banyak cerita-cerita ya sama kalian ya guys. Tapi aku diiringi sama musik Dewi Persik nih, indah pada waktunya, pas banget dengan yang apa aku alami guys. Tapi aku sambil motong kuku ya guys, soalnya aku harusnya kan Jumat kemarin aku motong kuku ya guys. Tapi aku baru kali ini hari Minggu, nggak apa bagus. Sebenarnya semua hari itu bagus ya guys, tapi aku jadi terbawa oleh orang tua aku kalau motong kuku harus Jumat, harus Senin, Minggu. Jadi aku ikuti aja deh. Mungkin ada baiknya juga kalau kata orang tua guys. Apa salahnya sih kalau kita ikutin ya guys ya. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Kalian nggak akan menyesal guys subscribe aku, karena hasil dari kalian subscribe aku, insya Allah aku akan bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan seperti tetangga atau siapapun deh yang membutuhkan bantuan dari aku akan bantu insya Allah. Oke guys, subscribe sekarang ya. Nah ini aku mulai gunting kuku ya guys. Aku gunting kuku yang kanan dulu, yang kiri gunting kuku buat kanan, nanti yang kanan gunting yang buat kiri, begitu ya guys. Awali dengan yang kanan dan baca bismillah. Oh ya guys, aku tuh ya nggak pernah, jarang aku motong kuku sendiri. Aku seringnya tuh ya mani pedi guys, tapi belakangan ini ya udah kira-kira lama ya, berapa tahun ya, kira-kira udah semenjak aku nggak kerja lagi lah guys. Aku nggak kerja lagi kan udah hampir kurang lebih setahun lebih ya guys, aku udah nggak kerja lagi. Jadi semenjak aku nggak kerja lagi, aku jarang mani pedi tuh guys. Dulu aku kalau motong kuku tuh harus ke salon guys, mani pedi gitu. Tapi sekarang aku nggak mani pedi lagi, jadi makanya aku kasar, sini pinggiran kuku aku kasar. Terus udah begitu aku kan dulu sering kali pakai cutek ya guys, jadi kuku kaki aku kayak mati gitu, jadi warnanya gelap gitu kuku kakiku karena sering kali pakai cutek. Dan sekarang nggak pakai cutek lagi, jadi ya kelihatannya kayak kusam. Mungkin orang lihat kali kukuku seperti kayak nggak diurus gitu ya, padahal itu karena aku sering pakai cutek dulu dan sekarang nggak pakai cutek lagi, jadi warna kukuku jadi kusam, jadi kayak gimana ya guys ya, jadi kayak nggak terawat lah gitu. Jadi sekarang ini aku gunting kuku sendiri guys gitu, daripada buat mani pedi. Sekarang ini aku jadi mikir, tapi kalau ada uang nggak salahnya juga sih aku mani pedi ya, kan bersih, jadi kuku-kuku pinggir sini tuh bersih, semuanya bersih gitu ya kan guys. Tapi karena sekarang ini aku udah nggak kerja lagi dan banyak keperluan yang harus aku cukupi, jadi daripada untuk mani pedi, jadi untuk keperluan yang lain yang lebih penting gitu guys. Jadi keinginan mani pedi biar dipendam dulu ya guys ya, sampai aku mampu untuk mani pedi lagi ya guys ya. Aku mau potong kuku ya. Ini aku kan diiringi sama lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya ya guys. Itu sesuai banget sama kehidupan aku, persis banget. Dan semoga aja lagu ini bisa menginspirasi aku untuk aku lebih kuat, lebih giat bekerja, lebih semangat untuk tidak menyerah gitu kan. Seperti lagu ini lah guys. Dan aku berharap one day ya aku akan berhasil, akan sukses insya Allah. Indah pada waktunya ya guys, seperti lagu ini Indah Pada Waktunya. Jadi aku mau potong kuku ya sambil ngobrol sama kalian ya guys. Kenapa aku bilang aku sama dengan lagu ini ya guys? Aku tuh ya guys, aku jatuh bangun, aku usaha guys. Aku dari usaha, aku pernah usaha kayak semacam pecah belah, tapi itu di rumah sendiri guys. Maksudnya itu aku ngambil barang-barang dari orang, ada yang nyuplai barang gitu seperti piring, mangkok gitu ya. Aku bersama dulu kan aku pernah kerjasama sama ada ya seseorang. Aku kerjasama
Eh, ya ada piring, gelas, topot, terus kayak pot bunga, terus kayak toples, rice cooker, apa aja deh gitu. Waktu itu aku usaha bareng, ada seseorang ya usaha bareng dengan aku gitu kan. Terus ada yang mengambil barang aku tuh di rumahnya di Jambi gitu kan, ngambil barang banyak banget, stok pot banyak banget, ada kali sekitar 75 stok pot. Satu stok potnya aja sekitar berapa tuh ya, waktu itu berapa ya stok pot tuh, harganya 95 kalau nggak salah, 95.000 harga satu paket stok pot itu ya. 95.000 dikali 300 barang, coba berapa tuh harganya. Itu orangnya nggak setor, alasan aja katanya bilang kebanjiran lah, kardusnya jadi rusak, aku nggak bisa jual lah kata dia, kata orang yang ambil barang di aku. Tapi kan salah mereka ya kan, salah orang itu. Kenapa banjir mesti naruhnya di bawah? Oke lah, misalkan nggak tahu banjir dari bawah, tapi kan kesalahan orang itu, bukan kesalahan dari aku. Jadi mau kardusnya rusak deh kayak, mau nggak bisa dijual lagi kayak, kan urusannya dia, urusannya ibu itu yang ngambil barang dia dari aku gitu kan. Kok ini jadinya dia alasan begitu terus nggak bayar, sampai sekarang nggak bayar. Begitu ibu ini benar-benar keterlaluan guys. Dia mau ke airport, katanya uangnya belum bisa diambil, pakai uang dulu katanya gitu, nanti aku ganti termasuk uangnya. Kalau nggak salah uangnya waktu itu berapa ya, aku nggak tahu lah, yang tahu orang yang partner sama aku ya, itu usaha bareng sama aku gitu ya. Jadi pas 1 juta atau 2 juta dia ibu itu pakai uang juga belum dibayar guys, alasannya ada aja. Bahkan ibu itu mengancam, katanya kalau aku terus menagih katanya aku bisa ngelakuin apa aja gitu guys. Jadi aku bilang, oh ibu ini memang gak ada niatan untuk bayar guys, jadi ya udahlah kita ikhlasin aja. Jadi sampai sekarang ibu itu gak bayar guys, begitu guys.
susah guys kalau ngunting kuku pakai tangan kiri. Aku memang baru gagal dan selalu gagal tipu tetap dekat dan pantang menyerah. Aku masih belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari, aku tumpahkan isi hatiku. Ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mata sudah tiada lagi. Walau hatiku takkan aku mengeluh, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Tetaplah bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. Aku percaya akan indah pada waktunya tuh akan datang padaku. Indah pada waktunya tuh akan aku dapat guys, insya Allah. Aku rambutnya agak sedikit kayak gimana ya, kalau udah panjang nanggung kayak gini kayak perasa udah nggak betah lagi. Aku harusnya teratur potong rambut misalkan berapa bulan sekali gitu untuk supaya aku dapat rambut yang sesuai sama gitu kan ya. Ini kayak gini kan udah agak kepanjangan ya kan, panjang enggak pendek enggak nanggung, jadi kayak perasaan kayak gimana gitu aja guys, kayak rusing gitu lah di sininya nih. Aku juga pernah usaha roti loh guys, aku pernah usaha roti di Jawa. Oh, aku ya bikin roti aku taruh di warung-warung guys, dari desa-desa lain aku taruh guys, dari Bulu Sari sampai ke eh, Brebes ya, itu kan ada yang ngambil juga tuh dari yang Brebes, terus di Peluut, terus di pokoknya di lain desa dari aku ya guys ya. Jadi aku ya guys udah usaha roti aku lumayan banyak yang suka guys, paling kepulangan satu dua gitu kan. Beda sama roti-roti lain kepulangannya kadang banyak sampai pagi, aku lihat roti itu masih berapa banyak. Tapi kalau roti aku ya guys ya, oh paling nggak hanya satu, itu pun jarang gitu, kepulangan satu aja gitu, ada yang sisa satu gitu. Jadi aku misalkan aku naruh ke warung nih hari ini, besoknya baru aku ambil setoran gitu guys. Jadi aku naruh warung-warung banyak, di semua warung-warung lah aku taruh gitu guys ya. Jadi oh, terus permintaan banyak guys, sementara tenaga yang di aku tuh cuma satu yang namanya Imam kerja sama aku ya guys ya. Dia capek guys, itu kalau ngaduk ya 1 kilo itu ya guys. Kalau ngaduk roti pakai tangan ya guys, itu orang nggak akan sanggup, apalagi tuh aku berkilo-kilo, sekilo lagi kan lagi. Jadi kasihan kan si Imam itu, mungkin capek kelelahan jadi nggak sanggup ya guys. Jadi si Imam itu jadi berhenti guys. Jadi semenjak pas Imam berhenti aku bingung guys, karena siapa lagi yang mau ngadunin tepung adonan aku gitu kan, permintaan semakin banyak juga guys. Cuman itu kendalanya, aku pada waktu itu aku nggak punya mesin pengaduk terigunya untuk ngadonin gitu, aku nggak punya mesin. Waktu itu mesin mahal banget, waktu itu aku mau udah nanya ya harganya sekitar
19 juta tuh guys, yang gede tuh untuk ngaduk roti gitu ya, untuk ngaduk adonan roti. Terus yang secondnya 9 juta, tapi itu di Singapura. Aku kan nggak tahu di Singapura tuh aku mau titip sama siapa ya guys ya. Jadi akhirnya apa guys, akhirnya aku jadi stop guys, padahal permintaan banyak loh guys. Jadi aku situ akhirnya aku nggak nerusin lagi usaha roti aku, padahal permintaan banyak. Karena kendalanya di sini tuh, kendalanya di orang ngaduk nggak ada guys, nggak ada tenaga. Jadi akhirnya aku nggak melanjutkan di usaha roti aku guys, padahal menjanjikan banget loh guys usaha roti di Jawa aku itu aku usaha rotinya di Jawa tuh guys. Ya begitulah guys, kadang eh, faktor modal gitu yang bikin kendala aku semangatnya tinggi. Aku uh, istilahnya walaupun aku nggak punya skill khusus, nah kalau roti aku punya skill khusus karena aku pernah khusus guys. Mie ayam aku juga pernah kursus gitu. Tapi kalau masak-masak yang lain gitu kan aku nggak punya uh, skill khusus ya, itu hanya otodidak, aku sendiri belajar gitu. Jadi tapi aku berani guys, aku berani dan aku percaya bahwa masakanku itu enak gitu. Aku punya modal basic masak yang aku bisa meracik lah. Oh ini enak, apa yang aku coba itu pasti bisa dimakan anak. Katanya kalau segala sesuatunya makanan kalau dimakan anak enak, itu pasti enak bener guys. Jadi anak-anak kan nggak bohong ya guys ya. Jadi aku selalu kalau makanan aku tuh disuka banyak anak-anak guys kalau aku masak gitu. Terus ya itulah kendalanya guys, aku nggak ada mesin untuk mengaduk roti, akhirnya aku stop guys jadinya. Ya gitulah guys, modal yang aku belum punya guys. Semangat aku ada tapi modal yang aku nggak ada, itulah kendalanya guys. Mesin itu kan mahal pada waktu itu ya, jadi ya aku nggak bisa beli mesin, ya akhirnya aku stop usaha rotiku guys. Ya aku tuh selalu semangat guys, aku nggak pernah menyerah sebenarnya, tapi keberuntungan belum berpihak gitu. Tapi aku percaya ini semua ujian, aku harus melalui tantangan untuk aku jalan yang lebih baik. Dan aku kan aku nggak pernah menyerahkan suatu perjalanan yang kadang sulit aku temukan, aku hadapi ya guys. Tapi aku nggak pernah menganggap itu sulit, aku nggak pernah menganggap itu keras ya guys, karena itu adalah perjuangan. Jadi aku harus terus maju meskipun aku sering jatuh, tapi insya Allah aku yakin suatu saat aku akan bangun bangkit dan aku akan sukses insya Allah. Aku berbekal keyakinan aja guys. Begitupun kalian ya guys, jangan takut, jangan pernah menyerah meskipun pernah gagal, terus aja. Aku sampai sekarang belum berhasil guys, tapi aku akan terus berjuang guys. Untuk kalian juga ya, jangan sampai menyerah ya guys, terus semangat, harus didukung dengan yakin bahwa suatu saat kalian juga akan berhasil ya guys. Oke guys, ini part 1, ini nanti ada sambungannya lagi ya guys ya. Sampai di sini aja dulu video aku, sampai ketemu di next video. Jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share ya guys ya. Makasih udah watching my video. I love you all. Bye.